Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk bermajlis. Salat dan salam semua terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, dan tentu adalah harapan kita untuk bisa mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Hadis yang ke-33 ini berbunyi, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairihi hakadha wa ba'du fis sahihain. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta satu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya sebagaimana terdapat di dalam kitab Sahihain, Bukhari dan Muslim. Kedudukan hadis ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Daqiqul Aid. Hadis ini merupakan salah satu pokok yang agung dalam masalah hukum dan referensi utama saat terjadi sengketa. Syekh Atiyah Salim juga mengatakan hadis ini merupakan landasan dalam ilmu peradilan, dengan ringkas menjelaskan tentang fakta keadilan dan objektivitas dalam Islam. Di antara pelajaran penting dalam hadis ini, yang pertama bahwa hadis ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama fitrah dan juga syamil, tidak hanya mengurusi masalah ibadah saja, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk diantaranya adalah masalah hukum dan juga peradilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat ke-26, Ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabil hawa fayudilluka an sabilillah. Yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Surat Shad ayat 26. Pelajaran yang kedua, bahwa keutamaan hakim yang jujur dan juga bahayanya jika hakim itu bodoh atau berkhianat.
idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajr. Riwayat Imam Bukhari. Jika hakim memutuskan berdasarkan ijtihadnya, jika benar maka baginya 2 pahala, jika salah maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini kedudukan hakim ketika dia menyelesaikan perkara tersebut. Tentu hakim haruslah orang yang memiliki kapasitas, baik tingkat keilmuan, kebijaksanaan, dan juga tingkat kematangan dan kedewasaannya. Karena kalau hakim itu bodoh, sungguh yang terjadi mungkin akan sebaliknya, apalagi kalau hakimnya berkhianat. Al-qudatu salasah. Ya. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Rajulun qadha bi khairil haqq fa'alima dhalik wa dhaka finnar wa qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fa huwa finnar wa qadin qadha bil haqq fa dzalika fil jannah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Rasulullah menyampaikan hakim itu ada 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Hakim yang memutuskan perkara tanpa hak dan dia tahu bahwa itu adalah kebenaran gitu ya, tapi dia memutuskan selain daripada kebenaran, maka hakim yang begini akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah hakim yang tidak mengetahui atau yang disebut dengan hakim yang bodoh, lalu dia merugikan orang lain, merugikan hak-hak orang lain, maka dia juga di neraka. Dan yang ketiga, hakim yang memutuskan dengan kebenaran, maka dia berada di surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang ketiga adalah bahwa hukum asal seseorang adalah bebas dari tuduhan. Setiap kita, setiap manusia itu memiliki kebebasan dari tuduhan orang lain. Al-aslu bara'atum dimmah. Asalnya seseorang itu tidak bersalah. Artinya haruslah hukum itu juga berasaskan asas praduga tidak bersalah. Artinya tidak setiap pengaduan langsung diterima, tetapi pengaduan juga harus ada buktinya. Tidak kemudian langsung diterima ya. Karena ini adalah asalnya. Dan pelajaran yang keempat dari hadis itu adalah jangan mudah melontarkan tuduhan tanpa bukti dan jangan mudah terima pengaduan dari siapapun. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala qubilu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Jika seseorang menuduh orang-orang wanita-wanita yang baik dengan tuduhan berzina, maka dia harus dijilid ya. Kalau dia tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, dia harus dijilid sebanyak 80 kali pukulan ya. Dan yang kedua, persaksian mereka tidak bisa diterima dan mereka dilabeli sebagai seorang yang fasik. Ada satu kisah dulu di zaman Rasulullah ya. Ada seorang perempuan ketika memandikan jenazah itu, di saat dia memandikan jenazah, di hatinya terbersit tuduhan kepada si mayit. Dia menuduh bahwa mayit ini adalah seorang pezina. Qadarullah, tangan perempuan yang lagi memegang mayit itu tidak bisa diangkat
kecuali dengan harus diiris daging daripada mayit itu atau dipotong tangannya. Semua orang bingung sampai kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, apakah engkau menuduh di dalam hatimu terhadap si mayit ini? Nah, ternyata dia menyatakan benar. Dan tuduhan itu adalah tuduhan berzina. Lalu kemudian ketika ditanya, bisakah engkau mendatangkan 4 saksi yang membenarkan? Ternyata tidak bisa, maka dia dipukul sebanyak 80 kali pukulan, dan pukulan yang ke-80 itulah yang kemudian membukakan tangannya dari menempel di tubuh si mayit. Nah, ini juga perkara penting ya. Kita ini juga jangan sampai terbiasa juga asal menuduh gitu, bahkan kepada siapapun. Kepada siapapun kita tidak boleh gampang menuduh gitu ya. Nah, haruslah berdasarkan referensi atau berdasarkan informasi yang valid gitu ya. Jangan mudah menuduh gitu. Apapun itu, bahkan dari siapapun, bahkan dari orang yang kita anggap tidak baik sekalipun, itu kita tidak boleh gampang menuduh mereka, karena asas praduga tidak bersalah tadi gitu ya. Terkecuali kita punya bukti konkret gitu ya, bukti yang valid gitu. Dan kalau kita tidak punya bukti, maka kita harus mendatangkan 4 saksi gitu ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita semuanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mewasiatkan kepada kita, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin yang baik-baik. Seperti tadi tuduhan tadi ya. Tentunya ini tuduhan di sini. Kemudian yang kelima, pelajaran daripada hadis yang ke-33 adalah hukum ditetapkan berdasarkan ilmu dan bukti, bukan berdasarkan kebodohan, perasaan, hawa nafsu, dan keberpihakan. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya ya, bahwa hukum itu ditetapkan bukan berdasarkan hawa nafsu, perasaan, dan keberpihakan. Nah, ini juga tantangan buat kita. Apakah ketika kita berada di posisi sekarang ini mampu kita untuk bisa hadir menjadi orang yang bijak ya, tidak mudah berprasangka, tetapi benar-benar dalam kapasitas kita ketika kita menyampaikan sesuatu itu benar-benar tidak sekedar zon prasangka, tetapi benar-benar kita punya data-data yang konkret. Nah, kalau kita tidak punya data-data itu, maka sebaiknya jangan kita sampaikan, karena kalau kita sampaikan dan itu masuk ke dalam tuduhan ya, mungkin kita sekarang tidak dihukum di peradilan dunia. Nah, itu kita berharap kita juga jangan dihukum juga dalam peradilan akhirat gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Surah Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah ayat 8. Nah, ini.
Yang keenam, bahwa peradilan adalah sarana untuk menciptakan keadilan, bukan sarana kezaliman. Yang di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ya ayuhan nas innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza sariqa fihim syarik tarakuhu idza syarika fi musyarif tarakuhu wa idza syarika fi muddu'afa aqamu alaihi al-had wa ayyamallahi la'anna Fatimata binti Muhammadin syarakat laqata'tu yadaha. Nah ini ya, ini hadis tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan bahwa keadilan itu harus ditegakkan, bahkan kepada anaknya sendiri, bahkan kepada anaknya sendiri. Rasulullah menceritakan bahwa kaum pada zaman dahulu itu kalau ada orang yang mulia bersalah, bangsawan bersalah, mereka biarkan, gitu ya. Nah ini juga gambaran kita di sini juga menjadi tantangan kita. Apakah hakim-hakim kita juga bisa berlaku seperti itu? Ya walaupun kita diberikan tontonan yang sekarang juga banyak yang katanya dapat diskon ya. Kemarin tuh banyak diskonnya bahkan ada yang 70%, ada yang 50% dan 60% ya. Katanya itu begitu. Nah, ini juga tantangan, apakah seorang hakim itu mampu menghakimi dengan adil. Nah, kalau referensi kita, pedoman kita dalam hadis ini jelas ya. Bahkan anak sendiri pun kalau dia melakukan kesalahan tetap harus ditegakkan hukum keadilan itu. Yang ketujuh, umat Islam wajib melek hukum dan menguasai dunia hukum dengan penuh integritas ya. Nah ini diceritakan utusan Raja Persia ketika mendapati Khalifah Umar bin Khattab tertidur pulas di bawah sebuah pohon tanpa pengawalan dan penjagaan ketat ya. Beliau mengatakan kepada Umar, hakamta fa'adilta fa'aminta fanimta. Nah ini gambaran bagaimana seorang raja Persia ketika dia bertemu Umar dan dia juga menyampaikan bahwa hukum yang adil tidak hanya menjadikan masyarakat tentram, aman, tapi juga sebagai seorang hakim juga mereka juga aman dan tentram juga ketika mereka mampu berlaku adil. Ikhwati rahimakumullah, itulah tadi pelajaran-pelajaran daripada hadis yang ke-33, hadis yang menekankan kepada kita semuanya untuk tidak mudah menghakimi orang, mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan juga bahwa penuduh, kalau kita menuduh seseorang maka wajib bagi kita menghadirkan seorang bukti atau seorang saksi ya, bukti atau saksi. Yang keempat, bahwa bagi yang tertuduh dapat membela diri dengan sumpah. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.